setelah mengatakan itu Lur, si Christine ini langsung mengeluarkan sebuah pistol kaliber 38 dan menembak kepalanya sendiri. Tepat di belakang telinga kanannya dia menembakkan pistol tersebut di depan siaran langsung yang masih menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Lur. Oke, hatur nuhun buat kalian ya Lur yang sudah klik video Mami. Oke nih, balik lagi bareng Mami Ki. Ya, Mami Ki, Mami Azki atau Mami Azkia. Oke Lur, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan ya Lur. Oke Lur, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, jadi gini Lur, normalnya nih kalau orang-orang biasa atau ya seperti kita gitu menginginkan sesuatu atau mempunyai cita-cita, tapi tanpa disangka-sangka nih Tuhan kita ini mengabulkan harapan kita yang tadi. Pasti kan kita merasa bersyukur ya gitu, minimal kita itu merasa puas lah karena cita-cita kita tercapai. Nah, beda halnya dengan seorang presenter atau pembawa berita televisi yang bernama Christine Chadwick yang berasal dari Amerika Serikat yang secara tragis menghabisi dirinya sendiri dengan cara bunuh diri saat sedang dalam siaran langsung televisi. Yang padahal pada saat itu karirnya dia ini sedang naik daun gitu Lur, sedang cemerlang lah, pokoknya sedang di atas lah gitu dia. Oke Lur, penasaran dengan kisahnya? Langsung wae kita gaskeun. Jadi Lur, presenter ini bernama Christine Chadwick yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1944 di Hudson, Ohio, Amerika Serikat. Dan dia ini mengakhiri hidupnya pada tanggal 15 Juli tahun 1974 di Sarasota, Florida, Amerika Serikat. Jadi waktu si Christine ini mengakhiri hidupnya atau bunuh diri, dia ini sekitar umur 29 tahun pada saat itu. Dan Christine ini merupakan orang pertama Lur yang melancarkan aksi bunuh dirinya dalam siaran langsung televisi. Jadi si Christine ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, di mana ayahnya bernama George Fairbanks Chadwick yang berprofesi sebagai penjual otomotif dan industri manufaktur kelas atas, sedangkan ibunya bernama Margarita atau biasa dipanggil dengan Peg, dan dia ini seorang ibu rumah tangga. Kan Lur, si Christine ini merupakan anak kedua, jadi dia ini memiliki kakak laki-laki bernama Tim dan adik laki-laki bernama Greg. Jadi si Christine ini adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga itu gitu Lur. Dan mereka ini tumbuh dan dibesarkan di pinggiran kota kelas atas Ohio di Harbor, Amerika Serikat. Dan Lur, pada saat itu Christine ini sedang bekerja untuk stasiun televisi yang bernama WVIZ, WTOG, dan WXLT TV di Sarasota, Florida, Amerika Serikat. Dan pada saat mengakhiri hidupnya, si Christine ini sedang membawakan acara bincang-bincang di televisi yang bernama Suncoast Digest setiap jam 9 pagi di Sarasota, Florida. Oke Lur, sebelum kita masuk ke kronologinya, di sini Mami mau bahas dulu nih sedikit biografi tentang si Christine dari kecil sampai akhir hidupnya. Dan permasalahannya apa gitu, sampai-sampai Christine ini mengakhiri hidupnya di saat karirnya ini sedang naik daun, sedang cemerlang, sedang mentereng gitu Lur. Apa penyebabnya? Oke, kita langsung wae gaskeun. Jadi Lur, sewaktu kecil sekitar umur 10 tahun gitu, si Christine ini merupakan seorang anak yang cerdas, yang berbakat, bahkan dia juga menyukai bahasa. Dan di sisi lain dia juga merupakan atlet peringkat nasional loh Lur. Tapi di setiap pencapaiannya ini si Christine ini selalu merasa tidak cocok atau merasa tidak puas dengan pencapaiannya. Tapi ketidakcocokan ini lebih cenderung pada dia ini selalu meragukan dirinya sendiri gitu di setiap pencapaiannya. Lanjut Lur, pada usia 16 tahun, kesejahteraan emosional Christine ini diuji lagi. Salah satunya ketika pacarnya ini mengalami kecelakaan mobil dan tewas pada saat itu juga. Tapi dengan begitu si Christine ini tetap melanjutkan pendidikannya. Ditambah dia juga memiliki bakat dalam acting sehingga dia juga melanjutkan dan mengembangkan minat actingnya itu di sekolah swasta. Dan Christine juga mendaftar di program akting musim panas di University of North Carolina.
Bahkan dia juga mampu memenangkan penghargaan akting pada drama Musim Panas. Lalu, setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, Christine ini melanjutkan pendidikan dan berkuliah di Ohio State University dan meraih gelar di bidang penyiaran setelah lulus dari Boston University. Lalu dia ini lanjut bekerja di stasiun kabel Florida, Amerika Serikat. Bahkan setelah itu, si Christine juga pernah menghadiri lokakarya film Musim Panas di NYU dan kemudian mendapatkan pekerjaan di stasiun televisi publik di Pittsburgh and Canton, Ohio, Amerika Serikat. Namun, menurut adiknya Greg, Christine ini merupakan orang yang sangat menarik, berbakat, dan juga sangat cerdas. Namun, dia juga memiliki kekurangan gitu lur. Dia ini memiliki kekurangan dalam banyak hal secara emosional. Seperti yang Mami bilang tadi gitu, kalau dia ini selalu merasa tidak cocok dengan pencapaiannya, dengan apa yang telah dia kerjakan, dengan segala pencapaiannya, dan pokoknya terus-menerus meragukan dirinya sendiri. Contoh nih, misalkan Christine ini sudah mencapai sesuatu, tapi dia ini suka tiba-tiba kehilangan minatnya gitu, dan beralih ke hal berikutnya. Jadi kayak entah orangnya ini bosanan atau selalu merasa tidak puas gitu, tapi memang pada dasarnya dia ini selalu meragukan dirinya sendiri di bidang yang tengah digelutinya dan telah dia lakukan. Dan ternyata selama ini si Christine mengidap dan juga berjuang untuk penyakitnya, yaitu gangguan bipolar atau satu kondisi yang memang gak kunjung sembuh gitu, susah sembuhnya. Atau mudahnya itu adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan periode gembira dan periode depresi. Bahkan orang tuanya si Christine ini juga lur, yaitu George dan Peg tadi, telah menghabiskan lebih dari $1 juta dalam 20 tahun terakhir dengan psikiater dan psikolog untuk membantu Christine dalam menemukan kedamaian gitu lur. Namun meskipun begitu, orang tuanya Christine ini selalu menyayangi dan mencintai anaknya. Bahkan seringkali Tim dan Greg sebagai kakak beradik ini juga memuja dan memuji saudara perempuannya Christine. Bahkan keluarga-keluarga yang lainnya seperti kakek dan nenek juga selalu menyayangi, menemani, dan menyupport si Christine dalam berbagai bidang apapun. Di setiap kegiatannya dia selalu disupport sana sini. Tapi lur, semuanya itu tidak mengubah hasil apapun terhadap Christine, sehingga akhirnya orang tuanya yaitu George dan Peg berpisah atau bercerai. Dan akhirnya juga si Christine ini memutuskan untuk pindah ke Florida bersama ibunya dan tinggal di sana. Lalu dia bekerja sebagai operator komputer di rumah sakit sebelum akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai reporter, lalu pembawa acara di WXLT TV di Sarasota, Florida, Amerika Serikat. Bahkan ketika Christine mulai menunjukkan prestasinya dan meraih popularitas, ia mendapatkan nominasi untuk Forestry and Conservation Recognition Awards. Di sisi lain lur, ketika si Christine ini menjadi seorang reporter, seluruh pihak keluarganya bahkan ibunya Peg juga mendukung karirnya Christine di bidang televisi. Bahkan ibunya Peg ini rela memberikan gaun rancangan desainer yang seharga $2.000 pada saat itu, ya pada tahun 1974 gitu lur. Yang mana pada tahun itu tidak banyak tokoh TV lokal yang mengenakannya, tapi Christine dapat mengenakannya. Ya karena perjuangan seorang ibu gitu, dia membelikan gaun seharga $2.000 untuk sang buah hati tercinta. Namun itu dia lur, karena gangguan bipolarnya tadi, Christine ini gak pernah merasa cukup baik dan terus-menerus meragukan dirinya sendiri gitu lur. Yang pada akhirnya dia ini memilih keputusan terakhirnya dengan bundir pada saat siaran televisi berlangsung. Bagaimana dengan kronologinya? Langsung wae kita gaskeun. Jadi lur, dibalik semua pencapaiannya itu, dia ingin berjuang melawan depresi dan rasa ingin bunuh dirinya. Bahkan sempat tuh pada tahun 1970, Christine ini meminum obat-obatan hingga overdosis. Tapi alhamdulillahnya dia ini masih diberi keselamatan. Selain gangguan bipolarnya, Christine juga dirundung kesepian, jadi dia itu merasa kesepian gitu. Bahkan di usianya yang hampir 30 tahun, dia juga masih belum memiliki pasangan, belum suami, belum menikah gitu loh. Dan dia ini hanya pernah memiliki 2 orang kekasih seumur hidupnya. Namun jalinan hubungan kedua-duanya ini selalu kandas dan berakhir tragis lur.
Kekasih pertamanya ini meninggal dikarenakan kecelakaan mobil, Lur. Dan kekasih yang keduanya ini ditentang oleh ayahnya dikarenakan berbeda agama. Dan ada satu hal yang lebih buruk di mana Christine ini harus melakukan operasi ovarium, yang mana kalau dalam waktu 3 tahun dia ini belum hamil, maka ia ini nggak akan pernah memiliki anak dan nggak bisa punya anak gitu menurut dokternya ini. Terus Lur, hingga pada tahun 1974 si Christine ini kembali menaruh hati pada seorang pria bernama George Peter Ryan, yaitu seorang rekan kerjanya. Namun sayangnya si Peter ini malah menaruh hati kepada reporter lain, yaitu reporter olahraga yang bernama Andrea Kirby. Naasnya, Andrea ini merupakan sahabat dekatnya si Christine. Sehingga Lur, dari patah hati yang terakhirnya ini membuat si Christine ini semakin depresi dan mengubah perilakunya. Dari awalnya ramah dan pemalu, kini Christine menjadi kasar dan benar-benar berubah 180 derajat. Bahkan Lur, seminggu sebelum tragedi itu terjadi, menurut rekan kerjanya Christine yang bernama Rob Smith, Christine ini sempat mengatakan bahwa dia telah membeli sebuah pistol dan berencana membunuh dirinya di tengah siaran langsung televisi. Tapi Rob Smith ini ya hanya menganggap itu sebuah lelucon gitu, cuman paling bercanda gitu kan. Juga beberapa minggu ke belakang, si Christine ini juga sempat mewawancari seorang deputi sheriff tentang bunuh diri. Dan Christine ini bertanya, apakah seseorang akan bunuh diri? Di mana mereka akan meletakkan senjatanya untuk memastikannya efektif. Jadi itu yang ditanyain oleh Christine pada si deputi sheriff tadi gitu. Lalu selain itu Lur, 3 hari sebelumnya si Christine juga mengadakan pesta besar di rumahnya, yaitu di tepi pantai di kawasan makmur Siesta Key di Sarasota, Florida. Yang padahal biasanya si Christine ini orangnya pendiam, pemalu, bahkan jauhan gitulah kalau untuk pesta-pesta seperti itu gitu Lur. Sehingga Lur, seorang reporter TNT dan TBS ini yang bernama Craig Sager mengatakan kalau si Christine ini seperti orang yang jarang nongkrong, bukan tipe orang yang suka nongkrong gitu. Lalu tiba-tiba kami mendapatkan undangan untuk pesta besar di rumahnya. Sehingga kami pikir ini fantastis. Wow, dia keluar dari cangkangnya. Dan ini akan menjadi suguhan yang menyenangkan. Itu menurut si Sager tadi. Jadi Lur, pesta itu digelar pada tanggal 12 Juli 1974. Tepat 3 hari sebelum dia ini bundir. Dan pesta itu dihadiri sekitar 30 orang, termasuk rekan kerjanya dan teman-temannya si Christine. Bahkan Sager juga sempat melihat Christine ini tersenyum dan bersenang-senang menikmati pestanya, seolah-olah itu bukan Christine yang dia kenal ya. Karena kok berbeda sekali gitu si Christine ini di hari-hari biasa bertemu, sampai pada saat dia berada di pestanya sendiri itu kayak 2 orang yang berbeda. Sager juga mengatakan kalau pesta itu adalah pesta perpisahannya dan kesempatannya untuk berpamitan kepada semua orang. Tapi tentu saja Sager dan teman-teman yang lainnya tidak menyadari hal itu. Mereka itu menyadari hal tersebut ketika mereka menemukan tulisan tangan dari Christine setelah dia meninggal gitu, saat rumahnya digeledah, bahwa benar pesta yang diadakan di rumahnya kemarin itu merupakan pesta perpisahan untuk dirinya dan rekan-rekan serta keluarga yang lainnya. Oke Lur, kita langsung masuk aja ke hari kejadiannya. Gaskeun! Lanjut Lur, kita masuk pada hari kejadian, yaitu hari Senin tanggal 15 Juli 1974. Dimana pada pagi itu udara sangat segar, sangat cerah, dan orang-orang seperti biasa akan melakukan aktivitasnya serta produktif seperti biasanya. Dan ini kita lagi bahas di Florida ya, Amerika Serikat. Bahkan mungkin sebagian orang juga ada yang sedang nongkrong sambil ngopi pagi-pagi sambil nonton siaran berita. Ada juga yang sedang bersiap-siap untuk bekerja atau membuka toko, tapi juga sambil menonton berita. Bahkan selain itu, memang di setiap jam 9 pagi, para pemirsa ini bisa menonton acara siaran televisi dan bisa menikmati sebuah acara talk show yang bernama Suncoast Digest, yang pemandu acaranya merupakan Christine sendiri. Di sisi lain, Christine juga memulai siaran langsungnya
dan dia juga tidak lupa untuk menyapa para penonton dan pemirsanya. Namun pada saat itu Christine ini tidak seperti biasanya gitu, dimana pada saat itu dia ini terlebih dahulu membawakan sebuah berita pendek sebelum bintang tamunya datang. Jadi memang pada waktu itu tuh si Christine ini sebelum bintang tamunya datang dia membacakan berita gitu, yang padahal hari-hari biasanya itu dia nggak seperti itu, dia nunggu bintang tamu baru berbincang-bincang. Tapi ini sebaliknya gitu, dia malah membawakan berita pendek sebelum si bintang tamunya datang. Selain itu juga waktu paginya ini si Christine ini terlihat sangat bersemangat gitu lur. Bahkan keadaannya itu kayak jauh lebih baik dari hari biasanya, berjalan baik aja. Dan dia juga datang ke kantor itu lebih awal. Itu menurut direktur berita yang bernama Gordon Galbraith. Gordon juga ingat gitu bahwa Christine ini mengatakan bahwa dia berencana untuk membuka acaranya yang berkisar 30 menit itu dengan siaran berita pendek, yang padahal tidak pernah dilakukan gitu sebelumnya. Dan kalian tahu yang dimaksud berita pendek itu adalah ya berita penembakan dirinya itu loh gitu lur. Di sisi lain lur, Christine juga meminta kepada direktur teknis yang bernama Linford Rickard untuk dia merekam siaran langsungnya si Christine, yang padahal gak pernah dilakukan Christine sama sekali. Tapi si Linford juga tidak mempermasalahkannya. Ketika siaran langsung sudah mulai berjalan sekitar 8 menit, Christine ini terlebih dahulu membawakan berita lokal. Salah satunya adalah penembakan di sebuah restoran dekat bandara. Namun, rekaman penembakan di restoran tersebut mengalami kesalahan teknis, gangguan teknis, sehingga layar kamera ini kembali terfokus lagi kepada si Christine. Kemudian, dengan wajah yang tenang, Christine ini mengatakan sesuai dengan tradisi Channel 40 untuk membawakan berita darah dan kekerasan yang terbaru dalam warna yang sesungguhnya. Anda akan melihat untuk pertama kalinya. Nah, itu yang pada saat sebelum Christine ini menembakkan pistol kepada dirinya, dia itu mengatakan itu. Setelah mengatakan itu lur, si Christine ini langsung mengeluarkan sebuah pistol kaliber 38 dan menembak kepalanya sendiri. Tepat di belakang telinga kanannya dia menembakkan pistol tersebut di depan siaran langsung yang masih menyala. Merinding ya. Kita lagi asik ngopi misalkan pagi-pagi atau sedang sarapan bersiap-siap untuk aktivitas, ketika mendengarkan talk show-nya si Christine, dia malah menunjukkan aksi yang ngeri banget gitu. Gak kebayang Mami mah kalau waktu itu tuh jadi pemirsanya gitu, lagi nonton siarannya, jedor tiba-tiba buyar langsung para kru juga berteriak histeris pada saat itu lur, dan berusaha keras untuk mematikan kamera dan mengubah siaran televisinya. Awalnya si Linford Rickard ini mengira bahwa itu hanya sebuah lelucon yang buruk gitu, sehingga Linford ini akan memarahi si Christine setelah itu. Tapi ternyata itu bukan lelucon lur, dan tayangan bundirnya secara live itu membuat shock para pemirsanya. Di seantero Amerika, banyak yang panik dan langsung menelepon 911. Sehingga lur, pada pagi itu, seorang Christine Chabek yaitu merupakan orang pertama dalam sejarah yang melancarkan aksi bundirnya saat dalam siaran langsung televisi. Dan setelah itu Christine langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Sarasota Memorial Hospital. Namun setelah 15 jam kemudian, Christine justru kehilangan nyawanya dan tidak dapat tertolong. Ya, karena kan itu maunya dia ingin mengakhiri hidupnya gitu lur. Dan tubuhnya ini kemudian dikremasi oleh keluarganya lur, dan abunya ditebar di atas laut di Teluk Meksiko. Sekitar adalah 120 orang yang ikut ke pemakamannya itu, termasuk rekan kerjanya, teman-temannya, dan keluarganya. Bahkan juga ada berbagai pihak yang sempat dulu itu diwawancarai oleh si Christine. Kematiannya ini menjadi berita utama di seluruh negeri pada saat itu, dan mengilhami film network pada tahun 1976 yang dibintangi oleh Faye Dunaway dan Peter Finch. Dan kisah tragis Christine ini dieksplorasi menjadi 2 film yang tayang perdana di Festival Sundance yang berjudul Christine, di mana mengisahkan hari-hari terakhir seorang reporter yang sedang naik daun, dan yang satu lagi berjudul
Kate Price Christine, yaitu sebuah dokumenter semu tentang kehidupan Christine Chabek. Oke lur, jadi itulah kisah yang dialami oleh seorang presenter yang bernama Christine Chabek yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat, yang malah mengakhiri hidupnya seperti itu gitu. Padahal karirnya ini sedang mentereng, sedang naik daun. Tapi ya entahlah, karena memang gangguan bipolarnya tadi ya lur. Tapi lur, ada sebagian informasi atau beberapa informasi yang gak mami masukkan ke sini gitu. Jadi mami ringkas yang inti-intinya aja. Dan barangkali memang dari kalian ada yang mengetahui informasi lainnya mengenai kasus si Christine Chabek ini, boleh kalian tulis di kolom komentar dan tambahkan cerita lengkapnya ya. Karena mami ini sengaja memang tidak memberikan informasi seluruhnya sedetailnya di sini untuk mempersingkat durasi video. Tapi semoga kalian dapat mencerna dan mengerti apa yang mami sampaikan dari awal ya lur. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya lur ke teman-teman kalian supaya mami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya yang menarik buat kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.